Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adha Bagus Sibowo dari kelas D4SM 4904 dengan NIM 7070225000092. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus dilema sang arsitek muda berdasarkan perspektif ajaran agama beserta dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Jadi di bagian 1, saya akan membahas identifikasi masalah. Dalam studi kasus ini terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, ada krisis makna hidup yang dialami Farhan. Walaupun sukses secara materi, ia hampir merasa hampa dan kehilangan arah hidup. Kedua, dilema dalam pekerjaan, yaitu ketika ia diminta merancang bangunan diragukan secara etika dalam Islam. Lalu yang ketiga, ada proses pengambilan keputusan berdasarkan syariat, di mana Farhan mencari jawaban melalui Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Keempat, konflik sosial di tempat kerja, khususnya dalam menyikapi perbedaan keyakinan antara rekan kerja terkait penggunaan ruang ibadah. Keempat, konflik sosial di tempat kerja, khususnya dalam menyikapi perbedaan keyakinan antara rekan kerja terkait penggunaan ruang ibadah. Kedua, saya akan menyampaikan analisis berdasarkan dalil. Masalah pertama yang dialami Farhan yaitu tentang kehampaan hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah. Selain itu, Allah juga berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini menjelaskan kenapa Farhan sangat merasa kosong ketika hanya mengejar materi tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Masalah kedua, terkait dilema pekerjaan. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk tidak bekerja dalam hal yang mengarah pada dosa. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar yang disebut syubhat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini, Farhan harus berhati-hati dan menghindari pekerjaan yang meragukan atau bertentangan dengan syariat. Masalah ketiga, tentang mencari dasar hukum. Sikap Farhan sudah tepat karena Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl ayat 43. Ini menunjukkan pentingnya merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ulama dalam mengambil keputusan. Lalu masalah yang keempat, konflik antar rekan kerja. Dalam Islam, kita diajari untuk saling menghormati. Allah berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Namun, sebagai seorang muslim juga harus menjaga persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga, Farhan harus bersikap adil, menghormati perbedaan, namun tetap menjaga prinsip keimanannya. Lalu segmen yang terakhir ada segmen pendapat pribadi saya. Menurut saya, Farhan telah menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang muslim. Ia berusaha menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam menghadapi dilema, seorang muslim seharusnya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, menghindari hal yang haram dan syubhat, lalu bersikap bijaksana dalam menyelesaikan konflik sosial. Sebagai kesimpulan, studi kasus ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari materi, tapi juga kedekatan kepada Allah dan ketaatan terhadap ajarannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.